Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana masdaran lil insan wa marja'an lil aqwan wa ja'ala hubbahu manalan li hubbir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan, baik itu puasa, siyam maupun qiyam dan segala aktivitas ibadah yang sudah disunnahkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Para pemirsa kanal YouTube Ma'had Ali At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi, pada kesempatan kultum kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah tema tentang Ramadan sebagai Syahrut Tadhamun Al-Ijtima'i, bulan solidaritas sosial. Kita tahu pada bulan Ramadan tahun ini kita banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa bencana alam di negeri kita. Dan secara global kita masih menyaksikan apa yang dialami oleh saudara kita, masyarakat atau umat Islam di Palestina. Sangat miris dan sangat menyedihkan melihat peristiwa tersebut. Maka dalam kerangka ini saya ingin mengangkat sebuah hadis yang tentu sudah sangat masyhur, yang memberikan deskripsi tentang sosok Rasulullah SAW ketika berada di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Kana Rasulullah SAW ajwadan nasi. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat berhati lembut, yang kemudian sering diterjemahkan dengan kedermawanan. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi, lebih lembut lagi hatinya ketika berada di bulan Ramadan, yaitu ketika ditemui oleh Jibril. Apa makna ajwadun nas kalau kita kaitkan dengan tema yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang solidaritas sosial? Bahwa Rasulullah SAW menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan solidaritas, sebagai bulan kepekaan sosial, agar kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam yang tengah mengalami ketidakberuntungan. Inilah yang oleh sahabat yang lain dikisahkan. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW selama bulan Ramadan lebih banyak bersedekah, lebih banyak memberikan sedekah, infak kepada umat Islam pada saat itu. Nah, menariknya, sebelum kita menelaah lebih dalam lagi bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, kita lihat sejarah. Sejarah bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW masih hidup sebenarnya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang penuh dengan pengorbanan. Kita tahu tahun pertama syariat
puasa Ramadan turun, yaitu pada tahun 2 Hijriah, itu adalah tahun bahkan bulan Ramadan di mana di situ terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Dan tentu saja sebuah perang kita pasti tahu apa yang terjadi. Tentu saja banyak korban, baik yang meninggal maupun yang terluka. Yang kita bisa bayangkan di antara yang terluka tentu ada yang kemudian menjadi cacat, yang sehingga kemudian pada kehidupannya dia akan menjadi orang yang dalam bahasa sekarang disabilitas karena faktor kecacatan tadi. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud pada bulan Syawal, yang artinya persiapannya juga tentu dimulai sejak bulan Ramadan. Lalu terlaksana perangnya di bulan Syawal. Dan kita juga tahu di perang kali ini umat Islam mengalami kekalahan yang sangat pedih. Bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang dengan Yahudi Bani Nadir yang terjadi pada bulan Jumadil Awal, sekitar 5 bulan sebelum puasa. Lalu pada bulan Sya'ban, 1 bulan menjelang puasa di tahun 4 Hijriah, terjadi perang Badar kedua. Pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq, perang yang juga kita tahu menguras energi, menguras tenaga. Dan itu juga terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Yang persiapannya tentu kita juga bisa menghitung dilaksanakan sejak bulan Ramadan. Kemudian pada tahun 6 Hijriah, disinilah Rasulullah SAW mulai sedikit bernapas lega. Ya, kenapa? Karena sudah mulai dengan peperangan tahun sebelumnya sudah mulai memberikan ruang yang sedikit lega untuk Rasulullah dan umat Islam saat itu. Pada tahun itu 6 Hijriah, umat Islam dipimpin Rasulullah menuju ke Mekah untuk rencananya melaksanakan ibadah haji yang pada tahun itu juga baru disyariatkan. Namun kita tahu pada saat itu kemudian kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin Mekah mencegah, yang kemudian walaupun tidak sampai terjadi kontak peperangan, namun ini dicatat sebagai sebuah konflik yang kemudian melahirkan Suluh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah terjadi perang Khaybar melawan Yahudi. Kemudian pada tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah yang juga tepat pada bulan Ramadan, pada tanggal 20 Ramadan. Lalu sepulang dari Fathu Makkah terjadi perang Mu'tah melawan Nasrani yang saat itu sudah dipimpin oleh Romawi, ya, pasukan Bizantium Romawi. Itu bulan Syawal, sepulang dari Fathu Makkah, puasa, habis Lebaran bertempur dengan Nasrani yang terjadi di lembah Mu'tah. Kemudian pada tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk. Ini rangkaian sebenarnya dari perang Khaybar, ya. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, tahun terakhir di mana Rasulullah SAW puasa, itu terjadi perang Najran atau perang melawan Bani Najran, kaum Nasrani. Maka kita perhatikan sepanjang sejarah, sepanjang 9 bulan Rasulullah SAW mengalami bulan Ramadan, itu tidak melaksanakan dalam kondisi yang ideal dalam kacamata kita tentu saja. Yaitu selalu ada peperangan. Yang tentu saja sekali lagi disinilah konteks tentang ajwadun nas sangat relevan.
untuk kita hidupkan kembali, untuk kita teladani. Ketika Rasulullah SAW selama bulan Ramadan kemudian melihat beberapa kaumnya yang mengalami kesusahan, mengalami kepedihan akibat rangkaian perang yang masih terjadi itu, disitulah Rasulullah kemudian memberikan teladan kepada kita bahwa pentingnya kita memberikan atau meringankan beban saudara kita yang mengalami kesedihan dengan berbagai sebab. Nah, sekarang saya ingin memberikan sebuah kontekstualisasi makna dari Ajwadun Nas untuk kondisi kita sekarang ini. Kalau kita analogikan, pada saat itu Rasulullah SAW posisinya sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, bisa kita sebut sebagai demikian. Sebagai kepala negara, tentu beliau memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah menjalankan fungsinya, melaksanakan amanatnya sebagai pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan itu semuanya dilakukan di bulan Ramadan. Tentu sebagian besarnya sebagaimana disebut dalam hadis. Maka teladan yang ingin saya sampaikan adalah kepada para pemimpin di tingkat manapun, tingkat negara, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai tingkat RT RW. Mari teladani Rasulullah SAW, tanggung jawab beliau sebagai pemimpin kepada umatnya, kepada rakyatnya. Apalagi di saat sekarang ini kondisi ancaman bencana alam yang masih terus akan terjadi, di mana saat ini kita berada pada cuaca yang tidak baik, yang dapat melahirkan bencana-bencana alam yang tentu saja memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Maka teladan Ajwadun Nas ini saya merasa lebih tepat untuk para pemimpin kita. Kita tahu juga pada beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Maka kepekaan dari pemimpin kita sangat dituntut untuk bisa mengatasi kondisi ini. Apapun sebabnya, apapun yang menimbulkan adanya demonstrasi ini, pada akhirnya pasti ada saudara-saudara kita yang teraniaya. Maka mari Anda sebagai pemimpin di tingkat manapun teladani Ajwadun Nas yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Maka bulan Ramadan ini sangat tepat jika kita jadikan momentum sebagai bulan untuk memperbaiki hubungan kita, relasi kita, interaksi kita dengan alam. Sehingga disitulah terwujud yang disebut dengan al-ihsan, di mana al-ihsan tidak hanya terbatas kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Maka dengan meneladani dan juga memaknai kembali hadis tentang Ajwadun Nas, harapannya kita dapat mencapai derajat takwa sebagaimana yang diamanakan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Yang takwa itu kita wujudkan dalam kebermanfaatan kita kepada manusia, kebermanfaatan kita kepada alam, dan tentu saja semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum saya pada kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.